Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Fajriyatin Konitatila, Irfan Nugroho, dan Jessica Avenia membahas mengenai mata kuliah Manajemen Keuangan, bab analisis laporan keuangan, yaitu neraca, nilai buku dan pasar, laporan laba rugi, rasio keuangan, komparatif analisis, trend analisis, common sense, dan do point analisis. Langsung mengenai pengertian neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam suatu periode tertentu. Neraca dapat digunakan oleh pihak manajerial perusahaan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan bisnis bagi perusahaan. Dalam transaksi keuangan perusahaan bisa dilakukan dengan menerapkan neraca. Ini berarti melakukan pendataan debit dan kredit dengan jelas. Di dalam neraca tersebut, semua transaksi sekecil apapun harus tertulis, termasuk nama dan kode akun. Seluruh pendataan terkait proses produksi sampai distribusi terangkum di dalamnya. Biasanya, proses pendataan dilakukan pada akhir periode pembukuan. Pembuatan neraca sendiri ditujukan untuk mengurangi kesalahan pendataan sistem transaksi. Daftar saldo dapat digunakan untuk menyusun kertas kerja. Di dalam kertas kerja inilah perusahaan bisa mengetahui probabilitas keuntungan, perubahan ekuitas, hingga posisi neraca pada saat itu. Secara garis besar, neraca tidak bisa dijadikan dasar keakuratan dari pembukuan perusahaan. Neraca saldo hanya menunjukkan keseimbangan antara kredit dan debit. Penulisan neraca tidak boleh dilakukan secara acak, namun sistematis atau teratur. Semua nama dan kode akan diurutkan sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah pengecekan. Jenis-jenis neraca saldo dalam pembukuan. Ada neraca saldo sebelum penyesuaian, ada yang setelah penyesuaian, serta setelah penutupan. Neraca saldo sebelum penyesuaian ini dibuat untuk menemukan kesalahan pada kredit dan debit. Pembuatan neraca belum disesuaikan hanya memuat daftar saldo dari buku besar. Kita lebih mudah menemukan ketidaksesuaian yang terdapat dalam pembukuan. Dengan mengetahui kesalahan tersebut, kita bisa melakukan perbaikan yang tepat. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian, di mana perhitungan pada neraca setelah penyesuaian telah memperhitungkan banyak hal. Biasanya pembukuan didasarkan pada saldo dari akun yang telah disesuaikan. Proses penyesuaian memang diperlukan untuk mengetahui pos dana mana yang seharusnya tidak terhitung. Neraca jenis ini umumnya digunakan pada prinsip akuntansi berbasis akrual. Daftar saldo akan disusun terlebih dahulu guna mempermudah perhitungan. Yang ketiga ada neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Setelah proses perhitungan dan pembukuan selesai, kita harus menentukan neraca penutup. Pada neraca saldo ini, kita harus menentukan saldo awal untuk periode produksi selanjutnya. Daftar saldo neraca harus sesuai dengan saldo akhir dan akun yang telah dibukukan. Perusahaan akan membuat neraca ini di setiap akhir periode usai semua jurnal dan data dimasukkan. Nah, di sini ada contoh dari PT Adi Perkasa dan PT Antar Cepat mengenai neraca. Seperti ini, ada uraian mengenai kas, modal, utang, beban sewa, iklan. Seperti inilah, intinya dalam neraca sudah terpapar seperti ini. Selanjutnya, dasarnya neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aktiva, yaitu kekayaan, di mana aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau aktiva lancar itu aset yang umur kegunaannya untuk jangka pendek. Contohnya kayak kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Kalau aktiva tetap, itu aset yang umur kegunaannya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari setahun lah. Jadi aset ini umumnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Contohnya kayak tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Terus, selain aktiva ada kewajiban, yaitu kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kewajiban ini terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, contoh utang lancar itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar utangnya kepada supplier atau barang-barang yang akan dibeli, sedangkan utang jangka panjang itu kewajiban pada pihak tertentu yang wajib dilunasi dengan jangka waktu melebihi 1 tahun. Misalnya utang obligasi, utang hipotek, dan utang jangka panjang lainnya. Intinya kalau utang jangka pendek itu tidak lebih dari 1 tahun atau masih dalam rangkuman 1 tahun. Kalau yang
utang jangka panjang itu dalam lingkup lebih dari 1 tahun, biasanya 5 tahun atau 3 tahun gitu. Nah, selain ada aktiva kewajiban, sekarang modal, karena neraca itu berkaitan dengan aktiva modal dan aktiva kewajiban dan modal. Nah, modal yaitu harta perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam neraca, modal adalah saldo dari modal akhir sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi. Modal perusahaan akan bertambah apabila pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan dan apabila perusahaan memperoleh laba. Begitu juga sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau pemilik perusahaan mengambil sebagian modal perusahaan, maka akan terjadi penurunan modal. Dari penjelasan di atas dapat pula disimpulkan bahwa modal adalah selisih atau nilai lebih dari aktiva dikurangi kewajiban, atau dalam kurung equity sama dengan aset dikurangi liabilities. Nah, manfaat neraca bagi suatu perusahaan. Yang pertama adalah menganalisis perubahan kondisi perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Terus yang kedua itu menganalisis kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada dengan kondisi aset likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan perusahaan melunasi utang sebelum jatuh tempo, terutama dalam jangka pendek. Nah, nilai buku dan nilai pasar. Definisi nilai buku. Nilai buku itu untuk aset nilai buku untuk aset adalah nilai yang ditunjukkan oleh neraca perusahaan. Sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, umum aset harus dicatat pada biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam kasus perusahaan, nilai buku mewakili kekayaan bersihnya. Ini dapat dihitung dengan mengurangi total kewajiban dan aset tidak berwujud dari total aset. Ini adalah jumlah yang akan tetap ada perusahaan jika segera dilikuidasi. Jumlah tersebut diharapkan akan distribusikan di antara banyak pemegang saham. Nah, kalau definisi nilai pasar itu adalah digambarkan sebagai jumlah maksimum yang pembeli siap membayar untuk suatu aset di pasar yang kompetitif, dikenal sebagai nilai pasar, di mana nilai di perdagangan aset dilakukan di pasar. Sekarang jika kita berbicara tentang nilai pasar untuk perusahaan, maka nilai perusahaan publik ini dikenal sebagai kapasitas pasar. Intinya nilai pasar itu adalah yang diperoleh melalui penggandaan jumlah total saham dengan harga pasar saat ini per saham. Nah, perbedaan utama antara nilai buku dan nilai pasar. Yang pertama, nilai aset atau sekuritas sebagaimana ditunjukkan oleh buku-buku perusahaan dikenal sebagai nilai buku. Terus yang kedua, nilai buku adalah nilai aktual dari aset perusahaan, sedangkan nilai pasar hanyalah nilai yang diproyeksikan dari nilai perusahaan atau aset di pasar. Terus nilai buku sama dengan nilai ekuitas perusahaan. Sebaliknya, nilai pasar menunjukkan nilai pasar saat ini dari perusahaan atau aset apapun. Yang ketiga, nilai buku berubah setiap tahun, tetapi nilai pasar berubah setiap saat berikutnya. Terus kalau yang selanjutnya, untuk perhitungan nilai buku hanya aset berwujud yang dipertimbangkan, tetapi nilai pasar mempertimbangkan aset berwujud maupun tidak berwujud. Terus nilai buku selalu tersedia, namun proyeksi nilai pasar pada harga pasar saat ini dari satu saham tidak tersedia. Terus ketika nilai buku lebih besar dari nilai pasar ada keuntungan, tetapi jika nilai buku lebih kecil dari nilai pasar ada kerugian. Namun jika kedua nilai ini bertepatan, ada situasi tidak untung dan rugi bagi perusahaan, kayak titik impas gitu. Terus nilai buku, manfaatnya mudah untuk menghitung karena informasi ada di neraca perusahaan. Yang kedua, informasi tersebut akan berguna bagi investor dalam memutuskan apakah akan membeli saham atau tidak. Terus ini menunjukkan biaya aktual atau arus keluar atau biaya perusahaan perolehan aset. Tidak mudah berfluktuasi kecuali jika struktur modal perusahaan berubah. Nah, nilai pasar. Menurut ekonom, nilai pasar menunjukkan gambaran yang jelas tentang nilai intrinsik, sangat cocok untuk proyeksi baru yang membutuhkan aliran modal masuk. Ini mencerminkan tren pada pasar saat ini. Contoh nilai buku. Ini bisa dibaca sendiri.
PT Laris Manis memiliki aset berupa komputer sebesar 500 juta yang dibeli 3 Januari 2019. Perusahaan ini menggunakan metode penyusutan metode garis lurus untuk menghitung besarnya penyusutan atas aset yang dimilikinya. Ditetapkan masa manfaat dari komputer tersebut adalah 5 tahun. Maka penyusutan atas aset tersebut adalah 100 juta, di mana 500 juta dibagi 5 tahun. Dengan demikian, penyusutan komputer tersebut tiap tahun adalah sebesar 100 juta. Akumulasi penyusutan pada 3 Desember 2021 adalah 3 dikali 100 juta sama dengan 300 juta. Maka nilai buku aset komputer yang dimiliki PT Laris Manis yang dilaporkan periode 31 Desember 2021 adalah 200 juta dengan perhitungan sebagai berikut. 500 juta dikurangi 300 juta sama dengan 200 juta rupiah. Nilai buku aset suatu perusahaan pada periode tertentu bisa berbeda dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan nilai buku suatu aset dipengaruhi oleh metode penyusutan yang digunakan. Jika satu perusahaan menguraikan metode garis lurus, hasilnya tentu akan berbeda dengan perusahaan yang menggunakan metode saldo penurun. Kalau contoh nilai pasar itu di sini jelaskan bahwa seseorang menjual sepeda motornya seharga 10 juta. Namun ketika ditawarkan tidak ada yang mau membeli sepeda motor lebih dari 8 juta. Dalam hal ini, meskipun sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi, nilai pasarnya adalah 8 juta. Yang mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Prinsip laporan laba rugi yang pertama adalah laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, dan laba rugi perusahaan yang diperoleh dalam periode tertentu. Yang kedua, bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor. Yang ketiga, itu menunjukkan biaya-biaya operasional, terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi. Terus menunjukkan hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan. Dan yang terakhir menunjukkan laba atau rugi. Bentuk penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama ada single step, yaitu laporan laba rugi dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga langkah mencari laba rugi hanya dengan mengurangi total biaya dengan total penghasilan. Yang kedua, multi step, yaitu laporan laba rugi dengan melaporkan dengan lebih teliti sesuai prinsip yang digunakan secara umum. Jadi kalau single step itu menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biayanya dijadikan dalam satu kelompok. Kalau multi step itu dilaporkan dengan lebih teliti, lebih perinci. Jadi dengan sesuai prinsip yang digunakan secara umum. Terus contohnya di sini ada di sini bagian kiri ini adalah contoh dari single step. Jadi penghasilan usaha dan penghasilan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Dengan demikian pula dengan bebannya. Kalau di sini bagian kanan ini adalah multi step, lebih rinci gitu. Kan bedanya kalau di sini bagian biaya operasional dan biaya bunga itu kan dijadikan satu kelompok. Tapi kalau yang bagian kanan itu bagian biaya operasional, penjualan, penyusutan, administrasi ini sudah dipisah. Jadi lebih diperinci, lebih diteliti. Jadi ada perbedaannya, ada yang membedakan. Jadi tidak dijadikan dalam satu kelompok seperti yang di bagian kiri. Jadi lebih kanan itu bagian multi step, yang kiri itu single step. Klasifikasi laba rugi. Penjualan bersih atau net sales yaitu hasil penjualan atau penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan retun penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi, bahan baku, dan upah langsung maupun biaya pabrik. Terus laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban atau biaya operasional perusahaan.
Dan yang keempat itu adalah biaya usaha. Umumnya biaya usaha terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan. Contohnya kayak biaya promosi, pengiriman barang, dan lain-lain. Biaya umum dan administrasi atau general and administration expenses adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Contohnya kayak biaya telepon, biaya gaji, bagian administrasi, dan lain sebagainya. Nah, laba usaha dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi biaya-biaya usaha. Terus, laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest tax, yaitu laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak. Terus, laba bersih setelah pajak, itu jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak. Yang terakhir, laba ditahan adalah laba setelah pajak dikurangi pembagian dividen kepada pemegang saham. Laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan. Rasio keuangan. Nah, rasio adalah rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu hal. Rasio itu ada 4, ada rasio profitabilitas, ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Kalau profitabilitas, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kalau rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa likuid atau cairnya suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Terus kalau rasio solvabilitas itu rasio yang digunakan untuk menghitung leverage perusahaan. Rasio aktivitas yang keempat ini adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Nah, di sini ada rumus mengenai rasio profitabilitas. Ada ROE. ROE itu adalah return on equity. Rasio pengembalian modal, rumusnya earning after interest and tax itu dibagi equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur pengembalian laba kita selama setahun berdasarkan modal yang ditanam. Yang kedua itu ada ROA, return on asset, atau ROE, return on investment, di mana pengembalian terhadap aset itu rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Yang ketiga itu adalah net profit margins, menunjukkan tingkat keuntungan bersih atau setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperoleh perusahaan. Rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi penjualan. Nah, di sini ada 3 rumus rasio likuiditas, ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio itu menunjukkan jumlah kewajiban lancar yang dijamin pembayarannya oleh aktiva lancar. Rumusnya itu aktiva lancar dibagi utang lancar. Terus kalau quick ratio itu mengukur apakah perusahaan memiliki aset lancar di mana tanpa harus menjual persediaan untuk menutup persediaan jangka pendek. Dan rumusnya adalah dalam kurung aktiva lancar itu dikurangi persediaan dulu lalu dibagi kewajiban lancar. Terus cash ratio adalah alat untuk mengukur likuiditas dengan membandingkan jumlah kas dengan utang lancar. Rumusnya adalah kas dibagi utang lancar. Kalau rumusnya rasio solvabilitas itu ada 2, debt to equity atau DER dan debt to asset ratio atau DAR. Kalau DAR itu rasio yang menunjukkan sejauh mana modal sendiri menjamin seluruh utang. Rumusnya adalah total utang dibagi modal. Kalau DAR itu rasio yang mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajiban. Rumusnya total utang dibagi total aktiva. Yang terakhir adalah rasio aktivitas, yaitu menggunakan aset turnover, di mana perputaran aktiva menunjukkan kemampuan manajemen mengelola seluruh investasi atau aktiva guna menghasilkan penjualan. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi total aktiva. Di sini ada contohnya mengenai laporan laba rugi dan neraca dari PT Duta Bangsa Indonesia. Perkiraan antara tahun 2016 dan 2017 ini perbandingan.
mohon dibaca, dipahami mengenai yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini rasio keuangan PT Duta Bangsa tahun 2016 dan tahun 2017 dari laporan laba rugi dan neraca tadi. Di sini ada penggunaan rasio likuiditas, ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio di tahun 2016. Ini sudah terpapar rasionya. Aset lancar dibagi hutang lancar, dimana 70.700.000 dibagi 29 juta. Rasionya 2,41%. Ini di tahun 2016. Kalau 2017, 79.050.000 dibagi 42 juta. Rasionya yaitu 1,88%. Nah, seperti itu. Sudah dipaparkan rasio likuiditas, ada current ratio, quick ratio, cash ratio. Kalau rasio profitabilitas ini sudah dipaparkan juga, net profit margin, return on investment, return of equity, rasio pasar juga ada. Di sini ada rasio solvabilitas atau leverage dan rasio aktivitas. Di sini rasio pasarnya ditambahkan sendiri ya, karena sebelumnya tadi belum dijelaskan. Intinya rasio pasar tadi seperti itu. Atau kalian bisa mencari info di Google atau yang lainnya, atau tambahan referensi di beberapa jurnal atau artikel ataupun buku. Yang pertama mengenai comparative analysis. Nah, analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen. Elemen ini adalah laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan mendatang. Nah, untuk perbandingannya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan year-to-year change analysis dan index number trend series analysis. Untuk dalam pendekatan year-to-year change analysis, perbandingan dibuta dengan cara menghitung perubahan absolut. Dalam pendekatan year-to-year change analysis, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Nah, perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Kalau yang perubahan relatif atau persentase digunakan untuk menentukan berarti tidaknya signifikasi dari setiap perubahan yang terjadi. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen neraca pada dasarnya, yang pertama adalah laba bersih dan pembagian dividen. Yang kedua, penarikan dan pelunasan utang jangka panjang. Yang ketiga, penerbitan dan penarikan kembali saham. Keempat, perubahan modal kerja, dan yang kelima, perubahan bentuk aktiva. Sedangkan untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen laporan laba rugi pada dasarnya yaitu adalah yang pertama, perubahan volume penjualan. Yang kedua, perubahan harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah perubahan biaya operasi. Yang keempat itu ada perubahan pendapatan dan biaya di luar operasi. Yang kelima itu perubahan pendapatan dan biaya luar biasa. Yang keenam yaitu perubahan pajak penghasilan. Nah, di sini ada contoh dari comparative analysis. Bagian pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga ini secara berurutan. Langsung kita dapat menarik kesimpulannya. Yang pertama mengenai dari sisi neraca. Pada tahun 2011, aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 25%. Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun 2012, perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Kita tadi sebelumnya sudah melihat bagian neraca.
Dari sisi neraca pada tahun 2012, utang khususnya utang jangka panjang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan aktiva sebesar 25%. Hal itu disebabkan karena perusahaan harus mendanai kegiatan perluasan usahanya. Yang ketiga, dari sisi laba rugi pada tahun 2012, penjualan dan laba perusahaan juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33% dan 42%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Yang keempat adalah dari sisi laba rugi, juga nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha, perusahaan meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Hal itu tercermin pada peningkatan HPP atau harga penjualan pokok sebesar 20% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan lebih kecil daripada peningkatan penjualan dengan sebesar 33%, sehingga peningkatan laba yang terjadi sebesar 42% jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan sebesar 33%. Yang kelima, dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2012 untuk melakukan perluasan usahanya nampak cukup tepat karena perusahaan benar-benar dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan perolehan laba. Selanjutnya adalah trend analisis. Yang pertama adalah mengenai pengertiannya, di mana analisis tren merupakan metode analisis komparatif yang lebih tepatnya untuk digunakan apabila periode laporan keuangan yang dianalisis lebih dari 2 tahun. Jadi kalau tren analisis itu jangkanya lebih dari 2 tahun, periode laporan keuangannya lebih dari 2 tahun. Kalau seperti tahun 2010, 11, 2012, 2013, 2014 gitu. Kalau yang komparatif analisis itu jangkanya untuk periode laporan keuangannya itu 2 tahun, 2012-2013, umpamanya seperti itu. Nah, informasi hasil analisis tren dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada analisis year-to-year change tentang arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, faktor perhatian analisis tren adalah arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Contohnya, seperti ini. Kan kalau kayak kooperatif hanya periode 2 tahun saja ya. Kalau yang tren analisis ini lebih dari 2 tahun, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ini untuk yang mohon maaf untuk urutannya memang seperti ini, A, B, C, karena kalau diperpanjang tidak bisa, jadi saya buat seperti ini. Dipahami untuk contohnya. Lalu untuk kesimpulannya, dari saya ambil bahwa dilihat dari sisi laba rugi selama 5 tahun terakhir, perusahaan berhasil meningkatkan penjualan dan laba. Namun peningkatan atau pertumbuhan yang terjadi pada laba ternyata lebih kecil daripada peningkatan penjualan. Hal itu disebabkan karena usaha untuk meningkatkan penjualan tersebut harus dilakukan dengan peningkatan biaya operasi, khususnya biaya pemasaran dalam jumlah yang lebih besar. Nah, di sini untuk labanya dari penjualan kan lebih banyak dari penjualan, untuk labanya masih sedikit. Baik itu laba sebelum pajak maupun laba setelah pajak. Jadi, berarti usaha peningkatan penjualan selama 5 tahun terakhir tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam usaha meningkatkan laba. Jadi, dari banyaknya penjualan itu masih belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan laba tersebut. Lanjutnya untuk common sense. Common sense adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara satu elemen atau laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Nah, tujuan analisis common sense untuk memperoleh gambaran sebagai berikut. Yang pertama adalah komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang kedua, struktur modal dan pendanaan. Yang ketiga, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Informasi hasil analisis bermanfaat dari common sense tadi untuk menilai tepat tidaknya kebijakan seperti operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
Persentase per komponen setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ada 3 elemen ya. Elemen aktiva, di mana rumusnya adalah elemen yang bersangkutan dibagi total aktiva. Kalau yang elemen pasiva itu rumusnya elemen yang bersangkutan dibagi dengan total pasiva. Kalau yang elemen laba rugi ini adalah rumusnya elemen yang bersangkutan dibagi dengan penjualan. Lanjut, untuk contohnya, ini rekening bagian kas piutang persediaan total di mana menjadi total aktiva lancar, tanah, gedung, mesin total aktiva tetap, persentase per komponen, jumlahnya, total aktivanya. Dan yang B ini adalah rekening bagian utang. Ada utang dagang, ada utang gaji dan upah. Dengan jumlahnya sudah tertera, persentase per komponennya juga dengan total utangnya sebesar 52.500.000 dengan persentase per komponennya itu 52,50%. Ada modal saham, agio saham, laba ditahan. Maaf sebentar. Total modal, total utang modal sebesar begini. Lanjut, untuk kesimpulannya kita dapat ditarik bahwa komposisi aktiva yang dimiliki perusahaan terdiri atas 27,50% aktiva lancar dan 72,50% aktiva tetap. Jadi untuk aktivanya itu yang lancar sebesar 27,50 yang tadi sudah tertera, dan aktiva tetapnya itu sebesar 72,50%. Sebagai sebuah perusahaan komposisi, aktiva tersebut cukup wajar. Nah, yang kedua ini adalah komposisi aktiva lancar sebagian besar berupa persediaan 16% dari total aktiva atau 57% dari total aktiva lancar. Hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Struktur modal yang ketiga itu adalah struktur modal perusahaan terdiri atas 52,50% modal asing atau utang dan 47,50% modal sendiri. Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun itu perusahaan sudah mulai berada pada posisi jumlah utang melebihi jumlah modalnya. Yang keempat adalah jumlah utang yang cukup besar tersebut kemungkinan disebabkan oleh karena perusahaan melakukan tambahan aktiva tetap untuk meningkatkan kapasitas produksi. Nah, selanjutnya adalah mengenai do point analysis. Do point analysis adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Di mana yang pertama, analisis do point pertama menghubungkan ROA, profit margin dan perputaran aktiva ROA sama dengan profit margin dikali perputaran aktiva. Yang kedua itu analisis do point 2, memasukkan unsur financial leverage atau utang di mana ROE itu sama dengan ROA dalam kurung 1 dikurangi total hutang dibagi total aset. Untuk menaikkan ROE dapat dilakukan dengan menaikkan ROA dan atau menaikkan hutang. Untuk definisi ROE dan ROA dapat dipelajari dari materi sebelumnya atau setelahnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.